Shalom, para guru Trimulia yang dikasihi Kristus. Senang bisa melayani bersama dan boleh menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Strong and Active dari Yakobus 2, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur di dalam hidup kami Engkau memanggil kami sebagai guru yang Engkau percayakan untuk menjadi berkat bagi anak-anak. Berkati kami sekalian ya Tuhan di dalam panggilan kami untuk terus Tuhan pakai memuliakan nama Tuhan. Berkati sebentar firman Tuhan akan kami renungkan, biar itu boleh sungguh masuk ke hati kami yang terdalam, merubah hidup kami, dan juga boleh membentuk kami untuk menjadi alat Tuhan yang lebih efektif di tengah dunia, khususnya panggilan kami sebagai guru. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami di dalam Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara, tema kita pada hari ini adalah tentang iman, strong and active. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Yakobus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11, berbunyi demikian. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Saya bacakan lebih lanjut dari ayat ke-14 sampai dengan 17, berbunyi demikian. Apakah gunanya saudara-saudaraku jikalau seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seseorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yang terakhir dari 20 sampai 23 berbunyi demikian. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia mereka yang membaca firman, merenungkan dalam hatinya, dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Saudara, tema kita adalah tentang iman, strong and active. Saudara, beberapa hari yang lalu kita mendengarkan kabar, saudara, dari sebuah STT bahwa ada beberapa mahasiswa di sana yang mengalami gangguan dari kuasa iblis. Jadi, saudara, beberapa teman kita di sana yang studi teologi, mereka dirasuk oleh kuasa kegelapan. Ada rekan kita yang ke sana lalu melayani mereka untuk mengusir kuasa jahat itu. Nah, saudara, ini bukan kejadian pertama yang saya dengar. Saya pernah mendengar ada STT lain, saudara, di mana mahasiswa teologinya yang belajar Alkitab, saudara. Tetapi secara ramai-ramai itu diganggu, bukan hanya diganggu, tetapi dirasuki, saudara, oleh kuasa kegelapan. Memang akhirnya ditengking keluar, dan itu harus dilayani khusus, saudara. Seperti perkataan Tuhan, waktu rumah itu kosong, itu bisa dimasuki, tetapi itu harus diisi oleh Kristus sehingga tidak diganggu lagi. Saudara, saya bertanya, kenapa ya orang Kristen, orang yang menyebut dirinya belajar firman Tuhan, itu bisa dirasuk oleh kuasa kegelapan? Nah, saudara, sehingga kita tiba kepada sebuah pergumulan. Ada orang-orang yang memang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi dia bisa dirasuk oleh iblis, saudara. Artinya, saudara, ada sesuatu yang salah di sini. Karena Alkitab berkata bahwa
Orang yang percaya kepada Kristus di dalam hatinya itu dimateraikan oleh Roh Kudus. Sekali dan selamanya Roh Kudus tidak akan keluar. Dan roh itu, kata Yohanes 1 Yohanes 1:4 ayat keempat, bahwa roh itu lebih besar daripada semua roh di dalam dunia ini. Sehingga saudara kita, orang Kristen, tidak akan dirasuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertanya, jikalau demikian, apa sih artinya jadi orang Kristen? Saudara, pernahkah saudara bertanya, apakah artinya saudara menjadi orang Kristen? Jadi anak Tuhan, saudara. Jadi orang yang datang ke gereja. Pernahkah kita bertanya, saudara, ada orang yang menjadi Kristen karena dia ikut-ikutan aja. Ada karena keluarganya, papa mamanya sudah Kristen, jadi orang Kristen. Atau saudara bahkan ada yang berpikir, daripada gua nganggur, daripada nggak ada kerjaan, diajak teman ke gereja, pelayanan, ya udah saya ikutan aja. Tanpa saudara dia mengerti bahwa apa sih artinya menjadi anak Tuhan. Apa sih jadinya percaya, apa artinya percaya kepada Kristus di dalam hidup dan hatinya. Nah saudara, menarik sekali tentang tadi kerasukan setan, saudara. Saya melihat dan pernah mendengar, saudara, bahwa ada orang yang kerasukan dan waktu dilayani oleh orang yang menyebut dirinya Kristen tetapi masih terlibat dengan dosa, yang belum sungguh mengenal identitasnya dan tidak sungguh-sungguh pernah dilahirkan baru. Saudara, orang itu waktu dia pelayanan ikut-ikutan tengking setan, saudara tahu apa yang terjadi? Iblis itu tahu, saudara, dan kemudian justru dia memperolok orang Kristen itu. Dia katakan, orang yang kerasukan setan itu katakan, kamu mau mengusir saya, kamu mau menengking saya tahu apa yang kamu lakukan. Saya tahu kamu selingkuh dengan siapa. Saudara, orang itu dipermalukan sedemikian rupa. Jadi saudara, kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi orang yang menghidupi kesucian. Saudara, begitu banyak orang Kristen hari ini tidak sungguh meresapi identitasnya sebagai orang Kristen. Dia menjadi orang Kristen, tetapi dia mengalami kehampaan. Seorang hamba Tuhan bernama Bob George, saudara, dia katakan ada orang-orang Kristen, dia menjadi orang Kristen tetapi hampa, saudara. Dia melayani Tuhan sedemikian sibuk, tetapi dia begitu kosong dalam hatinya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita temukan sebuah fenomena bahwa percaya Tuhan itu percaya Tuhan satu hal, tetapi buat dosa ya urusan saya pribadi. Saudara, orang Kristen yang terpecah-pecah hidupnya. Seperti dalam Roma 7, Paulus katakan ada sesuatu yang baik yang harus aku lakukan, tetapi toh yang jahat. Nah saudara, orang Kristen ini tanpa menyadari itu, dia menikmati hidup yang terpecah seperti itu. Saya pernah ngobrol dengan seorang anak pemuda, saudara. Dia gitaris yang sangat sibuk, suka melayani Tuhan hampir tiap minggu. Dan dia pernah ngobrol dan kemudian dia mengaku, saudara, di dalam dirinya itu ada sebuah pergumulan gak mudah. Dia bilang, saya terlibat dengan pornografi, Kopang Suri. Saya jatuh di dalam dosa ini dan sulit melepaskannya. Saudara, menarik, saya langsung merenung, saudara. Dan saya melayani dia, kemudian saya berpikir, ada orang Kristen, saudara, yang melayani Tuhan sambil dia melakukan dosa itu. Pertama, saudara, dia ngaku bahwa dia lihat gambar, lalu dia lihat video, dia download itu banyak di HP-nya. Saudara, di HP-nya sambil dia main gitar melayani Tuhan, itu banyak sekali gambar-gambar yang gak benar, saudara. Ada orang yang percaya, saudara, tetapi sekaligus enjoy dengan dosa. Saudara, Tuhan tidak ingin saudara dan saya hidup seperti ini. Kita sambil mengaku kita percaya Tuhan, tetapi kita hidup di dalam kedagingan. Nah saudara, waktu kita melihat Yakobus, saudara, Yakobus berbicara banyak tentang iman. Secara khusus firman Tuhan bicara banyak, saudara, tentang iman. Iman merupakan hal yang sangat core, pusat, saudara, dan itu mendasar sekali, fundamen sekali dalam hidup orang Kristen. Saudara, di dalam Ibrani 1 ayat 2 dikatakan iman merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, Paulus di dalam Efesus 2:8-9 mengatakan bahwa iman adalah kunci di dalam hidup orang Kristen, dan orang yang berdosa, saudara dan saya, itu diselamatkan oleh iman. Saudara, 2 Korintus pasal 5 ayat ke-7 mengatakan orang percaya itu hidup oleh iman. Dan Ibrani 11 ayat 6 mengatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan Roma 14:23 mengatakan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudara, masih banyak ayat lain berbicara tentang iman, saudara, yang merupakan kunci di dalam hidup iman orang percaya. Saudara, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita memaknai iman kita secara pribadi. Saudara, gimana iman kita hari ini? Apakah saudara pernah merenungkan apakah iman kita itu sungguh boleh disebut iman yang sejati?
Kalau kita ditanya, apakah kamu sudah diselamatkan? Saudara, kita gampang bicara, oh udah, aku udah diselamatkan. Karena saya udah percaya Tuhan. Tetapi saudara, hidupnya sembarangan kalau kita lihat secara real. Nah, saudara, Alkitab mengatakan bahwa orang yang masuk ke surga itu adalah mustahil, saudara. Karena orang berdosa itu butuh anugerah yang diterima dengan iman. Waktu dia beriman pada Kristus, dia baru diselamatkan. Tetapi saudara, iman ini tidak berhenti sampai di sini. Ada proses yang panjang harus dia lewati. Ada harga yang harus dia bayar, saudara, untuk dia membuktikan bahwa dia punya iman yang sejati. Nah saudara, disinilah banyak orang Kristen jatuh dan bangun. Dia berhenti, saudara, dia bisa kecewa, bahkan marah kepada Allah. Bahkan saudara, tidak sedikit orang Kristen yang meninggalkan Tuhan karena banyak kesulitan hidup yang dia alami. Saudara, bagaimana iman kita hari ini? Apakah kita masih penuh dengan api dan semangat di dalam melayani Tuhan? Atau saudara, kita mulai suam-suam kuku? Saudara, saya mau membagikan 3 prinsip iman. Dan dari sini kita bisa belajar, saudara, bagaimana iman yang aktif. Dan iman yang penuh dengan sebuah api, semangat, dan kesejatian bagi Tuhan. Saudara, Yakobus membagikan ada 3 macam iman. Yang pertama, saudara, iman yang mati. Mati di dalam bahasa Ibrani adalah nekros, atau itu semacam sebutan untuk mayat, saudara. Mayat, corpse. Nah, saudara, jemaat mula-mula secara khusus yang dilayani oleh Yakobus itu menyebut diri mereka mempunyai iman yang menyelamatkan karena mereka percaya kepada pribadi Kristus. Tetapi, saudara, ada tetapi. Mereka tidak memiliki keselamatan itu. Saudara, Yakobus menggambarkan ada orang yang tahu, saudara, keadaan sekitar. Mata mereka melihat dan kemudian tahu ada orang-orang miskin, bahkan, saudara, tahu apa yang dibutuhkan. Tetapi saudara, no action sama sekali. Di dalam ayatnya yang ke-16, saudara, Yakobus mengatakan demikian. Saya bacakan sekali lagi ayatnya yang ke-16. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Saudara, iman yang orang pertama ini adalah punya pengetahuan, tetapi tidak ada perbuatan. Iman ini pandai, saudara, dalam inteleknya. Dia tahu secara knowledge banyak hal, tetapi tidak ada perbuatan, no doing, saudara. Dalam otaknya, ia mengetahui ajaran keselamatan, saudara. Tetapi ia tidak pernah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dan percaya kepada Kristus untuk keselamatan ini. Saudara, saya ingat ada seorang teman, saudara, yang sangat suka, saudara, baca buku-buku teologi. Dia suka baca buku, saudara, dengan membawanya 3 buku textbook yang tebal-tebal. Saudara bayangkan ya, di pinggang dia itu buku yang sangat tebal sekali. Dia suka mendebat orang-orang Kristen, saudara, sehingga bisa membuat orang Kristen bertanya imannya dan kemudian jadi ragu dan goyah. Saudara, tapi teman kita ini dia sangat pandai, tetapi di dalam perbuatan dia masih jadi pertanyaan, saudara. Yakobus mengatakan tentang iman yang mati, saudara. Yang mati artinya iman ini tidak ada artinya. Iman ini kosong, saudara. Iman ini nekros atau mayat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang mati ini dia menggantikan perbuatannya itu dengan perkataan. Jadi harusnya dia berbuat, tetapi dia stop, jadi perkataan aja. Dia tahu kebenaran, dia beriman, saudara, mungkin dia beriman, dia sebut dia punya kepercayaan, tetapi hanya perkataan saja. Saudara, orang yang pertama ini mereka punya perbendaharaan kata yang benar untuk berdoa dan bersaksi, saudara. Bahkan bisa mengutip ayat dengan benar. Mereka mengira, saudara, bahwa perkataan yang baik ini cukup, saudara, tanpa perbuatan. Tetapi ternyata mereka salah, saudara. Yakobus tadi yang saya bacakan bahwa orang macam pertama ini, iman mati ini, dia tahu, saudara, ada orang miskin yang lapar, saudara, perutnya belum makan. Pakaian pun juga ala kadarnya, bahkan dikatakan di sini membutuhkan pakaian. Tetapi saudara, orang ini waktu dia tahu keadaan itu, dia cuma ngomong, makan yang kenyang ya, pakai baju yang panas biar kamu tidak kedinginan. Tetapi saudara, di sini hanya diberikan perkataan aja. Dia tahu ada kebutuhan, tetapi dia hanya memberikan perkataan. Nah, saudara, makanan dan pakaian ini adalah kebutuhan dasar, bukan? Setiap manusia loh. Baik Kristen maupun non-Kristen, saudara. Kita tahu makanan, pakaian, semua orang yang hidup, saudara, butuh ini. Alkitab juga bicara soal kebutuhan ini. Saudara, Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 8 mengatakan, kalau ada makanan, ada pakaian, cukuplah.
Saudara, Tuhan Yesus juga di dalam Matius 6, 31, 32 mengatakan bahwa jangan khawatir tentang makanan. Apa yang mau kamu makan, yang hendak kamu minum, yang hendak kamu pakai. Yesus bicara, saudara. Yesus tahu ada makanan, ada minum, ada pakaian, saudara, yang dibutuhkan. Dan saudara, dalam perjanjian lama, Yakub pun juga berdoa. Dan dia mengatakan bahwa jika Allah akan menyertai, memberikan aku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Ini dua kebutuhan yang sangat mendasar, saudara. Kejadian 28:20. Dan Tuhan juga mengatakan lewat Paulus bahwa kalian saling membantulah, khususnya saudara seiman. Dan Yesus mengatakan dalam Matius 25:40, yang kamu lakukan kepada yang paling hina, ini kamu lakukan untuk aku. Siapa yang paling hina ini? Yang lapar, yang telanjang tanpa pakaian, yang membutuhkan bantuan. Kamu lakukan kebaikan kepada mereka. Kamu itu sama aja lakukan untuk aku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, membantu, berbuat, melakukan, ini adalah panggilan Tuhan bagi kita. Menolong orang susah adalah pernyataan kasih, saudara. Karena iman itu bekerja oleh kasih. Galatia 5 ayat ke-6. Dan saudara, Rasul Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 17-18. Siapa yang punya harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya, bagaimana kasih Allah tetap tinggal, tetap ada di dalam dia? Mari kita mengasihi bukan dengan perkataan, kata Yohanes, tetapi juga dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, ingat apa yang terjadi dengan orang Samaria yang baik itu. Saudara, dalam Lukas 10, 25, 37 dikatakan ada imam dan ada orang Lewi, saudara. Ini mewakili orang religius, beragama. Waktu melihat orang yang susah itu, mereka punya reason, saudara, alasan untuk tidak membantu. Mereka kasih alasan untuk mempertahankan iman mereka. Tetapi, saudara, tidak mendemonstrasikan kasih. Justru yang membantu adalah orang yang tidak dianggap sama sekali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, iman seperti ini sekali lagi apakah menyelamatkan? Tidak, saudara. Iman ini nekros, mayat, saudara. Artinya tidak berfungsi atau busuk, saudara, iman ini. Iman yang mati ini mungkin, saudara, secara intelektual dia sangat luar biasa, bisa mendebat orang-orang Kristen. Jago sekali, saudara, dalam ilmu. Dia tahu banyak teologi yang rumit. Saudara, saya pernah ngobrol dengan salah satu mahasiswa dari agama seberang kita. Dia waktu itu punya tulisan skripsinya itu tentang predestinasi Kristen, tetapi dia bukan Kristen. Menarik, kita ngobrol tentang supralapsarianisme, sublarapsarianisme. Saudara, itu doktrin yang mungkin saudara nggak tahu, tetapi orang yang bukan Kristen itu dia tahu, saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah dia percaya kepada Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh punya iman? Jawabannya enggak, saudara. Saya tanyakan apakah percaya pada Kristus, dia bilang enggak, Tuhannya beda, saudara. Artinya apa? Ada orang yang punya intelek pengetahuan Kristen, tetapi nggak percaya, saudara. Saudara, banyak orang Kristen kelihatannya rohani, saudara. Bahasanya Kristen, ritualnya Kristen, otak atau kepalanya besar, saudara. Tetapi tangannya begitu kecil, saudara, di dalam melakukan firman. Dan Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Yakobus ulang 3 kali, saudara, dalam Yakobus 2 ini. Ayat 17, ayat 20 dan 26. Hati-hati, saudara, dengan iman ini, karena meninabobokan dan akhirnya dia menemukan kehampaan dan kebinasaan. Iman yang pertama adalah iman yang mati. Ini iman yang salah. Yang kedua, saudara, kita belajar ada iman yang palsu. Saudara, menarik di sini Yakobus ambil contoh tentang setan, saudara, demons, tentang setan-setan, saudara, ayat 18 dan 19. Saya bacakan untuk kita, saudara, ya. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan, dan aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Setan percaya kepada Allah itu esa, dan mereka gemetar, saudara, dikatakan firman Tuhan. Artinya apa? Setan, saudara, punya iman loh. Saudara, jangan mengira bahwa setan itu adalah ateis. Setan itu agnostik, yang menganggap bahwa Tuhan itu nun jauh di sana, kita nggak bisa kenal. Setan itu tahu, saudara, siapa Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi, saudara, ada yang beda. Setan memang tahu siapa Kristus, saudara.
Kita tahu bahwa waktu setan melihat Yesus, mereka memberi kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah. Markus 3, 11, 12, saudara bisa baca di situ. Setan juga percaya bahwa ada jurang maut, saudara. Dan setan mengenali bahwa Yesus adalah hakim. Di dalam Markus 5 ayat 1 sampai 13, saudara bisa baca di sana. Saudara, ada pengetahuan di intelek, saudara, pengetahuan di dalam kepala tentang siapa Kristus dari setan-setan ini. Mereka percaya, saudara. Tetapi saudara, menarik, Yakobus mengatakan hal ini lebih lanjut, saudara. Setan bukan hanya percaya di kepala seperti orang pertama iman mati itu, tahu di kepala lewat perkataan. Tetapi saudara, ini menyentuh kepala dan perasaan, feeling mereka. Yakobus katakan bukan hanya percaya, setan pun gemetar, saudara. Bukan hanya otak, tetapi emosi daripada setan ini juga digetarkan atau disentuh. Tetapi saudara, Yakobus katakan ini bukan iman yang sejati. Hari ini banyak orang Kristen, saudara, yang bisa bicara tentang siapa Yesus, saudara. Emosinya juga tersentuh sedemikian rupa, menangis terseduh-seduh, saudara. Tetapi Yakobus katakan bahwa ini bukanlah pengalaman yang menyelamatkan, saudara. Karena setan pun juga seperti itu. Iman yang membuat orang histeris, menangis, melankolis, saudara, itu belum tentu, saudara, ya, membuktikan iman yang sejati. Karena saudara, Yakobus mau kasih satu indikator lagi, satu tanda yang jelas bahwa iman yang sejati itu seperti apa. Yang ketiga, saudara, iman yang hidup. Yakobus 2, 20-26 tadi kita sudah membaca, saudara, iman yang ada perbuatannya. Seperti Abraham, dan lebih lanjut juga ada Rahab, saudara, pelacur yang membantu pengintai. Saudara bisa baca itu tentang Rahab di Perjanjian Lama. Dari Yakobus mengatakan bahwa iman yang sejati dan yang hidup itu adalah iman yang menghasilkan hidup, saudara. Iman ini berujung kepada perbuatan, doing. Iman ini bukan hanya otak, bukan hanya menggetarkan emosi, tetapi saudara, tangan dan kakinya juga digerakkan oleh iman. Saudara, betapa mendasarnya hal ini dan betapa penting, saudara, bahwa harus ada perbuatan sebagai bukti dari iman. Karena saudara, tanpa perbuatan iman itu mati. Alangkah baiknya, saudara, waktu kita setelah mendengar firman, segera kita praktekkan di rumah, saudara, di jalan, di kamar pribadi kita, dan lain-lainnya di mana kita ada. Dan kapan saja kita lakukan firman itu. Bukan hanya di satu lokasi, saudara, di gereja atau di tempat-tempat tertentu, tetapi di tempat kerja, dimanapun, saudara. Seorang teman saya berkata, kalau orang sudah di jalan, saudara, di jalan raya, itu nggak peduli Kristen atau enggak, hamba Tuhan atau enggak, saudara, di situ egoisnya akan kelihatan. Saudara, memang betul ya, saudara bisa lihat di jalanan, di situ banyak sekali orang semeraut, nggak ikutin peraturan lalu lintas, menyerobot dan seterusnya. Lampu merah baru hijau udah klakson nggak karuan. Nah, saudara, bahkan ada teman saya, seorang hamba Tuhan, mengatakan hampir berantem, saudara, ribut di jalan gara-gara, saudara, egoisme di jalan raya itu. Ternyata yang ribut itu juga orang yang mau pelayanan ke gereja. Nah, saudara, kita melakukan firman itu kapan saja dan di mana saja di dalam hidup kita. Dan iman itu bukan hanya menjadi pengetahuan dan menggetarkan perasaan, tetapi itu terwujud dalam perbuatan. Inilah yang Allah inginkan. Dan ini adalah iman yang aktif. Iman yang melakukan. Seperti tema kita menjadi aktif, saudara. Iman kita bukan iman yang diam. Sebagai guru, saudara, kita juga harus melakukan firman. Kita dipanggil untuk berbuat, meneladani bagi anak-anak kita akan firman Tuhan yang kita tahu. Saudara, semakin kita beriman, semakin kita berbuat. Lakukan iman saudara, saudara. Hanya itu saja yang perlu kita fokuskan. Seringkali, saudara, kita fokus ke banyak hal, sehingga kita lupa, saudara, kita harus melakukan firman. Saudara, Tuhan memanggil saudara dan saya cuma satu, saudara. Waktu pendeta Stephen Tong dia ditanya, kenapa dia begitu konsisten dipakai Tuhan dari usia 17 sampai saat ini, saudara. Di waktu sebuah kelas ditanyakan, beliau hanya menjawab satu hal setiap pagi saya ingat. Saya selalu ingat cuma satu yang saya fokuskan. I want to live to please my God. Aku ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu aja yang saya pikirkan. Nah, saudara, menyenangkan hati Tuhan artinya dia mau melakukan firman Tuhan. Kebenaran yang harus dia kerjakan hari itu, di situ, untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, sebagai guru yang Tuhan percayakan panggilan ini, panggilan yang mulia. Saudara, kita fokuskan, kita harus lakukan firman. Teladankan itu bagi anak-anak, dan Tuhan akan memberkati sekolah kita, apa yang kita kerjakan untuk
memuliakan nama Tuhan. Melakukan dan terus melakukan firman Tuhan. Itulah tanda iman yang sejati. Saudara, tadi kita melihat tentang Abraham, tentang Rahab sesungguhnya juga dipadankan dua tokoh ini, saudara. Abraham dan Rahab disebut oleh Yakobus 2 ini sebagai tokoh iman yang aktif dan kuat, saudara, di dalam teladan iman ini. Selain di dalam Ibrani 11 banyak tokoh-tokoh iman yang jadi teladan. Dua tokoh ini adalah dua kontras, saudara. Menarik sekali, Abraham itu adalah orang Yahudi. Rahab itu bukan Yahudi, saudara. Tetapi dua-duanya tokoh iman. Abraham itu orang saleh, saudara, bapak leluhur Israel. Rahab itu siapa? Pendosa, saudara, dianggap pelacur. Saudara, Abraham itu disebut sahabat Allah. Rahab itu dianggap musuh Allah. Tetapi akhirnya dua ini blend jadi satu dengan sebuah identitas teladan iman. Kok bisa, saudara? Karena mereka melakukan sesuatu, yaitu firman yang mereka tahu. Saudara, iman yang dilakukan inilah adalah Abraham dan Rahab. Mereka mewakili setiap orang yang melakukan dan tahu firman Tuhan. Saudara bisa lihat di dalam Ibrani 11:31, Matius 1 ayat 5, saudara. Bahkan Rahab pun menjadi tokoh iman di sana. Rahab bahkan menjadi salah satu, saudara, leluhur daripada Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk strong dan aktif di dalam iman. Saudara, mungkin saat ini di tengah pandemi, di tengah segala kesulitan keterbatasan kita menjadi lemah, saudara, weak dan pasif di dalam iman. Tapi sekali lagi, saudara, Tuhan panggil saudara hari ini untuk menjadi strong dan aktif. Apa yang saudara tahu sebagai firman Tuhan dan kebenaran, Tuhan panggil saudara lakukan. Saudara, memang kita tahu ada tokoh-tokoh iman di dalam Ibrani 11 yang dicatat dan firman Tuhan sudah tertutup. Tetapi saudara, kita percaya bahwa saudara pun bisa menjadi tokoh iman di mata Tuhan, orang yang diperkenan di hati Tuhan. Saudara, mari kita memiliki iman yang strong dan aktif itu, iman yang sejati itu, bukan iman yang mati ataupun iman setan yang palsu itu, tetapi iman yang melakukan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkati firman-Mu dalam hati setiap kami. Jadikan kami guru-guru yang kuat dan aktif di dalam iman kami. Kami tidak mau terlibat dengan dosa yang tersembunyi, karena kami telanjang dan terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan melihat bahkan sampai ke relung tulang dan hati kami yang terdalam. Kami tidak dapat bersembunyi di hadapan-Mu. Pegang hidup kami sebagai guru-guru yang Engkau akan pakai menjadi alat Tuhan, menjadi teladan iman bagi para murid kami. Jikalau kami ada pergumulan-pergumulan iman tertentu yang lemah dan melemahkan kami, Tuhan jamah kami dan kuatkan kami saat ini. Jikalau kami merasa bahwa melakukan firman itu melelahkan dan membuat kami mengalami berbagai kesulitan, Tuhan biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami api dan semangat sehingga iman kami menjadi aktif dan kuat lagi. Karena kami mau hidup melakukan firman, menyenangkan hati-Mu. Dan kebenaran itu sendirilah yang akan mengangkat kami menikmati Tuhan lebih dalam di dalam keindahan-Mu. Berkati firman-Mu dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.